Ibu silakan. Terima kasih, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, selamat datang para hadirin yang terhormat di rapat lanjutan pembahasan rancangan produk perusahaan kami hari ini. Yang terhormat, Ibu Kori Nur Hatifah selaku Direktur Utama, yang saya hormati Ibu Alin Apriliani selaku Sekretaris, yang saya hormati Ibu Algani selaku Ketua Divisi Produksi, yang saya hormati Ibu Marsha Adelia selaku Ketua Divisi Pemasaran, yang saya hormati Ibu Lulu Adelia selaku Ketua Divisi Personalia, yang saya hormati Bapak Arya Hadi selaku Ketua Divisi Keuangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tiara Putri Ayu akan menjadi pembawa acara dalam rapat pagi ini. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan susunan rapat pada pagi ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pengarahan atau sambutan Direktur Utama. Yang ketiga, laporan seluruh divisi. Keempat, tanya jawab dan pembahasan. Terakhir, penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan Direktur Utama kepada Ibu Kori Nur Hatifah selaku Direktur Utama. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, Kepala Divisi dari perusahaan kita. Terima kasih telah hadir pada rapat pagi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rancangan peluncuran produk baru yang akan mendatang. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Bu Kori atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan membahas agenda acara yang telah disiapkan. Pertama-tama, kita akan mendengarkan laporan produksi dari Ibu Algani. Ibu Algani, apakah Anda siap untuk menyampaikan laporan produksi? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan saya mempresentasikan mengenai produk baru yang akan datang. Silakan Ibu Algani. Seperti yang kita lihat, kita dari perusahaan mengenai produk wangian. Ini ada tiga wangian yang biasanya diminati oleh para wanita perempuan, yaitu yang pertama itu ada wangian flora, yang pertama itu wangian yang terbuat dari bunga-bungaan yang segar, yang memiliki wangi tidak menyengat, yang biasanya disukai oleh kalangan muda, yang biasanya berumur yang biasanya berumur 20 tahun ke atas. Yang kedua itu ada wangian putih, wangian buah-buahan yang memiliki wangi yang menyengat, biasanya disukai oleh kalangan muda. Yang ketiga itu ada wangian green tea. Wangian green tea ini memiliki wangi yang lembut, yang biasanya diakhiri dengan pahit teh di akhir wanginya.
pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Algani atas laporan yang jelas dan terperinci. Selanjutnya saya persilakan Ibu Marsha Adelia untuk memaparkan laporan dari Divisi Pemasaran. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya mempresentasikan metode pemasaran yang akan kita lakukan ke depannya dalam produksi produk kita kali ini. Silakan Ibu Marsha Adelia. Melihat target pasar yang menjadi tujuan kita, saya memiliki ide untuk membuat tampilan produk lebih menarik agar menambah minat konsumen, terutama para anak muda yang menjadi konsumen terbesar kita. Nah, berikut ide untuk menciptakan tampilan produk yang lebih menarik. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan kombinasi warna yang menarik seperti warna ungu dengan pink, kemudian pink dengan baby blue, kemudian putih dengan pink, dan lain sebagainya. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan gambar kekinian yang menarik minat pembeli. Kita bisa menggunakan animasi atau gambar bunga, atau juga kita bisa menggunakan batik yang berbentuk bunga. Tidak hanya itu, saya juga memiliki ide untuk mempromosikan produk kita menggunakan berbagai media cetak yang ada, seperti koran, brosur, iklan televisi, dan pamflet. Untuk pamflet ini memiliki dua jenis, manual dan digital. Untuk digitalnya kita bisa menggunakan aplikasi seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Terima kasih atas pemaparan. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Marsha atas pemaparan laporannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan keuangan dari Bapak Arya Hadi. Bapak Arya, saya persilakan untuk memaparkan laporannya. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk memulai paparan saya terkait pengelolaan dana produk ini. Di sini melihat dari grafik ini, ya, grafik laporan keuangan perusahaan selama 6 bulan terakhir. Di sini terdapat penurunan keuangan perusahaan. Maka dari itu, masalah ini cukup signifikan dan dapat memengaruhi keuangan perusahaan untuk kedepannya. Hal ini dipicu oleh beberapa hal, seperti tidak tercapainya tujuan kantor di pasar. Selanjutnya, melanjutkan paparan dari Bu Alga dari bagian produksi dan Ibu Marsha dari bagian pemasaran. Uang untuk produksi kita, melakukan produksi itu sangat amat terbatas. Maka saya dan tim keuangan lainnya memiliki beberapa rencana, seperti pengurang karyawan dengan melakukan penyeleksian yang ketat. Sekian dari laporan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Arya serta solusi yang telah diberikan.
Karena telah menyangkut kepegawaian, saya persilakan Ibu Lulu Adelia dari Divisi Personalia untuk memaparkan laporan ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk melaporkan laporan karyawan dari tahun sebelumnya. Saya menolak dengan tegas usulan dari Bapak Arya. Dikarenakan menurut laporan divisi saya, karyawan PT Durian Parfum Factory telah melakukan pekerjaan dengan baik daripada tahun sebelumnya. Dan hal itu, pemusuhan karyawan bukanlah solusi terbaik untuk permasalahan keuangan. Dikarenakan para karyawan telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Setelah itu, kalau kita melakukan pengurangan karyawan akan mempengaruhi produksi yang akan kita lakukan di masa yang mendatang. Jadi saya yakin kita akan mencarikan solusi yang terbaik tanpa harus melakukan usulan pengurangan karyawan. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas seluruh pemaparan laporan dari semua divisi. Semoga dari laporan ini kita bisa memikirkan jauh lebih baik dan matang untuk rancangan produk baru perusahaan PT Factory Joint Parfum. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk seluruh divisi yang ingin bertanya, dan jika ada yang ingin mengemukakan pendapat, dipersilakan. Izinkan saya untuk berpendapat. Jika tadi yang dijabarkan oleh Ibu Algani membuat platform untuk produk konsumen wanita, saya memiliki ide untuk memproduksi parfum untuk lelaki. Menurut penglihatan saya secara langsung di ruang kantor, para konsumen laki-laki juga menginginkan parfum bertahan lama dengan wangian citrus atau mus. Setuju dengan pendapat Ibu Lulu mengenai konsumen laki-laki yang menjadi target pasar kita. Izin memberi saran, bagaimana jika kita menggunakan kemasan botol kaca sebagai kemasan produk parfum kita agar terkesan lebih mewah? Maaf, izin menyanggah. Saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Alin. Menggunakan bahan kaca tentu lebih mudah membuat produk kita lebih rentan pecah serta memberikan biaya lebih pada bagian produksi. Saya memberikan saran untuk menggunakan kemasan spray dengan bahan dasar aluminium biasa. Selain lebih menghemat biaya pendanaan produksi, pengiriman dapat kita lakukan tanpa biaya perlindungan tambahan. Saya setuju dengan saran Ibu Lulu dan Ibu Alin terkait dengan wewangian parfum yang disukai oleh pria. Saya juga setuju dengan pendapat Ibu Marsha tentang penggunaan botol spray sebagai alternatif dari botol kaca. Selain karena menggunakan biaya pendanaan, yang karena kita tahu perusahaan kita sendiri memiliki masalah dari pendanaan untuk produksi kali ini. Sedangkan pendapat Ibu Marsha dapat menjadi solusi terbaik untuk saat ini. Apakah ada yang mengemukakan pendapat lainnya? Saya rasa tidak menggunakan media sosial daripada media cetak sebagai media produksi itu dapat menjadi solusi terbaik bagi perusahaan kita kali ini. Saya setuju dengan pendapat Ibu Ali. Seperti kita ketahui, menggunakan media sosial untuk saat ini sangat menguntungkan bagi kita. Selain dampak media sosial yang sangat besar pada saat ini daripada media cetak, kita juga dapat menekan dana yang akan dikeluarkan. Dengan seperti itu, kita dapat keep uang yang akan dibutuhkan untuk produksi lainnya. Jika sudah menyangkut masalah pemasaran ini, saya akan serahkan kepada Ibu Marsha selaku Ketua Divisi Pemasaran. Bagaimana Ibu Marsha? Apakah setuju dengan pendapat Ibu Alin tentang menggunakan media sosial sebagai alternatif dari penggunaan media cetak untuk bahan promosi kali ini? Saya setuju dengan pendapat Ibu Alin. Lalu bagaimana dengan Ibu Angga sebagai pihak produksi? Apakah memiliki pendapat yang ingin dikemukakan? Jika tidak ada yang ingin disampaikan, maka rapat kali ini bisa saya akhiri. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Kepala Divisi yang telah hadir pada rapat kali ini.
Terima kasih juga atas saran-saran serta pendapatnya yang sangat berharga untuk produksi parfum kita ke depannya. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Terima kasih untuk seluruh divisi yang telah mengemukakan pendapat. Seluruh saran akan ditampung dan dievaluasi lebih lanjut. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan ditanyakan, izinkan saya menutup rapat hari ini. Semoga semua saran dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika dalam pembawaan acara masih banyak yang kurang berkenan. Saya selaku MC hari ini pamit undur diri. Selamat pagi. Terima kasih Bu Alin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Alin. Terima kasih Bu Marsha. Terima kasih Bapak Arya.